marilah kita bangkit dan berdiri menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Semangat pagi. Luar biasa. Salah satu juga yang mengkategorikan sehingga tidak mencapai 100% terkait penilaian itu salah satunya itu. Jadi beberapa orang yang enggak jelas ya, bukan kegiatan untuk kegiatan stabiliori ya, seperti di lapangan itu didapatkan ya supir-supir masuk yang menggunakan rompi, jadi seolah-olah itu rompi jadi izin masuk ya. Jadi memang untuk kedepannya ini dalam waktu dekat ya, jadi quick win-nya kami itu bersamaan dengan pengerjaan kantor di bawah dan perbaikan gate, jadi ada pemisahan jalur untuk kendaraan dengan orang. Nah, Pelindung Group ini sementara mewacanakan bahwa nanti untuk pejalan kaki itu jalur sebelah kanan dekat parkiran kendaraan bermotor. Nah, di situ ada taping kartu. Orang yang nggak menggunakan kartu dan tidak terdaftar dalam hal ini dari sisi pokoknya contoh kayak perusahaan yang tidak memiliki registrasi terkait dengan PMKU itu nggak bisa bekerja di dalam untuk kegiatan di dalam. Itu tadi mungkin Pak Saleh adalah buruh lepas atau yang disebut buruh toko ya itu. Nah itu memang dari dulu sudah jadi konsen kami dengan teman-teman Pelindo untuk mewadahi. Jadi apakah semacam dibikin kanvas pelabuhan dan lain sebagainya seperti itu supaya terdata di kita, dan itu juga bagian dari K3 juga Pak. Nah untuk terkait kendaraan order memang kita nggak bisa berdiri sendiri Pak. Pernah kita dengan Pak SOP waktu itu Pak Barto, pernah kita mengadakan rapat di PT Pelindo Makassar. Kita mengundang Pare-Pare, Surabaya, Makassar sendiri, dan itu juga sampai sekarang belum ada solusi. Karena kalau kendaraan odol Pak, kita nggak bisa berdiri sendiri, harus dengan mungkin pemerintah daerah yang perhubungan, dinas perhubungan dalam hal yang menerbitkan KIR dan lain sebagainya. Seperti apa, kemudian mungkin impact-nya juga ke dinas perdagangan atau terkait dengan penyediaan logistik di suatu daerah. Nah, kalau kami sinyalir dari kita ini kan pelabuhan penerima Pak, jadi harus memang dari asalnya sana, dari Pare-Pare, Surabaya ataupun Makassar. Nah, kebanyakan kendaraan odol ini adalah membawa kebutuhan kita sehari-hari Pak, seperti sayur mayur, telur dan lain sebagainya, yang memang nggak bisa dimuat dalam kontainer. Karena kalau kayak contohnya bawang pre saja Pak, kalau sudah lewat 2 hari 3 hari itu nggak akan laku Pak dijual di sini. Dalam arti apa udah kondisi nggak bagus seperti itu. Dan juga kami dari perwakilan yang menangani khusus kapal ro-ro, kami juga di papan. Jadi saya ingin kasih tanggapan sedikit, dan kebetulan di antara kita ini banyak yang hadir yang mungkin terlibat yang ambil anjing semua. Kalau tahun-tahun lalu kita melakukan PPL ini untuk PKBM, tapi alhamdulillah syukur alhamdulillah pada bulan ketiga tahun ini banyak yang hadir. Nah terkait dengan yang dibilang Pak disampaikan Pak Zai tadi, kenapa begitu buka kantor orang-orang sudah pada loncat. Nah kalau materi yang disampaikan tadi bahwa kecelakaan kerja itu adalah 50-80% itu adalah unsafe action. Jadi mitigasi yang kita lakukan itu yang 5 tahapan itu tadi tidak akan ada artinya kalau kita tidak aman. Nah itu yang saya sampaikan ke
teman-teman TKPM saat ini. Contoh kapal penumpang itu kan pada saat digeser itu tangga itu mau dikaitkan di lambung kapal itu masih posisi digeser forklift. Teman-teman TKPM itu saya lihat sudah pada duduk di loncat di tangga itu. Bahkan kalau kapal roro juga belum nyampe itu orang di Lantai Dermaga pada loncat. Maksud saya begini, kalau dulu disebutkan bahwa kecelakaan kerja itu adalah takdir, sekarang sudah berbeda persepsinya. Kenapa? Karena kecelakaan kerja itu bisa dicegah. Jadi artinya apa? Sudah bergeser, bukan takdir lagi. Kalau ada kecelakaan kerja, sudah waktunya itu sudah takdir. Enggak, sekarang enggak. Karena sekarang bisa kecelakaan kerja. Kedua, pada saat orang loncat begitu, ketika ada kecelakaan kerja itu, saya rasa minimal itu kecelakaan cacat permanen atau meninggal. Karena apa? Besi itu kan kalau terjepit orang di situ, ya minimal cacat permanen itu. Kenapa? Ketika itu terjadi pada kita, sebenarnya yang dirugikan bukan kita sendiri yang mengalami. Seperti yang disampaikan tadi, anak istri kita di rumah. Coba, mereka menunggu kita, anak kita menunggu kita. Ternyata karena perilaku kita, maka seperti tadi terjadi kecelakaan. Jadi nanti Pak, kalau ada kapal roro sandar, tunggu aja dulu lah, tunggu dulu randornya itu jatuh. Ya Korea, saya nggak tahu. Nah, maka itulah Pak, karena itulah gunanya kita lakukan acara-acara seperti ini, biar saling mengingatkan Pak. Karena Pak, kalau sudah rezeki kita dapat ngangkat barang, nanti tidak kemana-mana kok. Rezeki itu tidak kemana-mana kalau kerja. Tapi kalau kita berperilaku tidak aman, kalau terjadi kecelakaan kerja, anak istri kita kasihan di rumah. Coba, apalagi kalau istri kita masih muda kawin lagi, nanti mau, nah itu terkait dengan yang disampaikan Pak Jai tadi, memang kami Pak dari Kolindo masih banyak langsung ada orang-orang mana gitu, sampai kami Pak menyewakan laut di gate itu untuk mensortir orang, tapi tetap juga kita juga nggak tahu dari mana itu orang. Maka itu kita butuh kebersamaan Pak. Jadi kedepannya kita saling menjaga. Jadi kami walaupun seperti yang disampaikan Pak Saleh tadi, kami Pelindo itu cuma pengelola aja, penanggung jawab aja. Pelabuhan itu tanggung jawab kita bersama. Kenapa? Di situ kita cari nafkah bersama. Itu kami sampaikan. Terima kasih Pak Jai. Pertanyaannya itu, nah dengan ditanya begitu nanti pengingatlah kita ke depannya. Mudah-mudahan nanti dengan acara ini jangan ada lagi cuma besok-besok ya kita perhatikan masih digeser forklift udah langsung loncat, kasihan Pak kalau itu kan besi. Nah itu Pak. Nah, jadi perilaku itu yang perlu. Jadi apapun yang kita lakukan mitigasi, apapun kalau perilaku kita sembrono tidak ada artinya. Itu kami sampaikan, mohon maaf kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.